Untuk teorema Norton, ya, ini contohnya menggunakan sumber tegangan, menggunakan N, menggunakan induktor, kemudian ini ada kapasitor. Nah, kemudian yang diminta adalah mencari rangkaian ekuivalen Norton untuk rangkaian yang terhubung dengan ini beban 6 ohm resistif. Sehingga yang kita ubah menjadi rangkaian ekuivalen Norton adalah yang ini. Ya, di sebelah kiri RL ini. Dan rangkaian ekuivalen Norton adalah satu rangkaian yang hanya terdiri dari satu sumber arus dan satu impedansi. Nah, langkahnya pertama, kita akan matikan sumber nih. Ya, sumber dayanya kita matikan. Oke. Oke, sumber daya kita matikan. Caranya bagaimana? Caranya dengan di hubung singkat, gitu ya. Nah, di sini ini sudah langsung ini ya dijadikan satu untuk R1 dan XL karena ini hubungannya seri. Ini diubah menjadi Z1 atau impedansi Z1. Ini berarti 3 ohm impedansinya. Ini berarti karena L J4 ya, maka Z1 adalah R1 ditambah XL jadi 3 ditambah J4 ohm ya. Kemudian ini sudah diubah dalam bentuk polar, boleh langsung diubah, boleh tidak, silahkan ya. Kemudian Z2-nya ini ya, ini dalam reaktansi kita buat reaktansi jadi min J XC sehingga didapatkan min J5 ohm. Kemudian kalau di Thevenin kita tentukan dulu Z Thevenin. Nah, kalau di sini kita tentukan dulu Z Nortonnya atau impedansi Nortonnya. Sama ya, sumber arus atau sumber tegangan. Ya, ini sumber listriknya kita matikan. Kalau sumber tegangan kita hubung singkat. Kalau sumber arus kita buka. Nah, ini tadi sumber tegangan sehingga kita hubung singkat. Ya, kemudian impedansi Norton itu adalah impedansi yang dilihat dari ujung-ujung ini. Nah, jadi dijadikan satu semua impedansi yang ada. Nah, di sini Z1 sama Z2, kalau dilihat dari ujung sini ke ujung sini adalah dua impedansi yang paralel. Ya, sehingga kemudian nah, kita cari impedansi paralel totalnya Z1 paralel dengan Z2 yang sama dengan Z1 Z2 dibagi Z1 ditambah Z2. Oke. Ini adalah Z1 tadi yang merupakan seri antara resistor dan induktor. Kemudian ini Z2 yang kapasitor tadi. Kemudian ini Z1 ditambah Z2. Ini Z1 ditambah Z2. Nah, di sini contohnya perkalian bilangan kompleks yang di atas ini dilakukan dalam bentuk polar. 3 plus J4 ohm tadi dalam bentuk polarnya adalah 5 dengan sudut 53,13 derajat. Kemudian untuk min J5, nah ini polarnya tentu saja 5. Karena ini min J, maka sudutnya min 90 derajat. Jadi mengubah ke polar, kalau hanya bentuknya itu bentuk imajiner saja, gampang saja. Kalau C berarti sudutnya plus 90 derajat. Kalau min C, sudutnya min 90 derajat. Nah, yang perlu kita gunakan rumus untuk mencari nilai mutlak dan sudut itu jika memang bentuk bilangan kompleksnya dalam bentuk seperti ini. Ya, ada bagian real, ada bagian imajiner. Dengan cara 3 kuadrat plus 4 kuadrat ditambahkan. Kemudian kita cari akarnya ya, ini 9 ditambah 16 jadi 25, maka magnitudnya 5 ini ya. Kemudian sudut yang ini dari theta sama dengan inverse tangen dari bagian imajiner 4 dibagi bagian real 3. Nah, nanti ketemu sudutnya sebesar 53,13 derajat. Nah, tapi kalau bilangan kompleksnya itu hanya min J
5. Nah, ini langsung aja. Berarti 5 dengan sudut min 90 derajat. Gitu ya. Atau kalau misalkan J5, ya berarti 5 dengan sudut 90 derajat. Oke, jadi untuk perkalian dalam bentuk polar, ya berarti eh, magnitud dikalikan magnitud, ya. Jadi saya dapatkan hasil di sini 5 kali 5 adalah 25 yang atas ya. Kemudian sudutnya berapa? Sudutnya 53,13 derajat dikurangi 90 derajat. Ya, ditambah min 90. Tambah min kan berarti min ya. Nah, kemudian yang bawah. Nah, yang bawah ini bentuknya adalah bentuk rektangular yang ini ya. Nah, yang didapatkan 3 min J ya. 3 min J itu diubah ke dalam bentuk polar, itu hasilnya ini ya. Jadi ini dari 3 min J ya. Hasilnya ini. Nah, kemudian kalau pembagian atau perkalian dalam bentuk polar itu gampang saja ya. Nah, ini 25 dibagi 3,16 itu hasilnya ini 7,91. Nah, kemudian sudutnya ya berarti sudut atas dikurangi sudut yang bawah hasilnya ini. Nah, ini adalah impedansi Norton yang akan digunakan pada rangkaian ekuivalen Norton. Nah, kalau sudah, kita akan mencari arus Norton. Yang diukur adalah arusnya yang di sini. Ya, arus yang di sini. Ya, kalau arus, maka harus diberikan jalan. Ya, sehingga ujung-ujung ini kita beri hubung singkat seperti ini. Ya, dipasang kawat gitu ya. Nah, kita beri jalan seperti ini. Karena yang ditanya adalah arus yang lewat di ujung-ujung sini. Nah, perhatikan sekarang. Ya, sama seperti mencari tegangan Thevenin, sumbernya dibalikan kembali. Di sini sumber tegangannya dikembalikan. Jadi yang tadi dimatikan, sekarang dikembalikan. Kemudian, nah sekarang kita cari arus ya. Kita mencari arus Norton di sini. Kalau Thevenin cari tegangan, kalau Norton kita cari arus. Nah, karena ini hubung singkat, maka semua beban yang terhubung paralel dengan hubung singkat ini menjadi tidak berarti. Ya, arus nggak akan mau lewat sini. Kenapa? Ya, di cabang ini dia akan milih lewat sini karena di sini tidak ada beban. Ya, jadi ini tidak bisa dilewati arus. Jadi arusnya bagaimana? Ya, arusnya dari sumber ini ke Z1. Nah, di cabang ini nggak mau dia ke Z2, bablas ke sini. Ya, nah, sehingga arus Norton itu sama dengan arus dari rangkaian ini, di mana Z2-nya tidak ada, ya, tidak dilewati arus. Sehingga untuk mencari arus dari rangkaian tadi, ya, oke, gampang saja. Arus adalah tegangan dibagi dengan impedansi. Tegangannya 20 dengan sudut 0 derajat. Impedansinya, nah impedansi yang dilewati arus di sini hanya Z1. Z1 yang tadi merupakan seri R dan L. Ya, yang tadi sudah dihitung sebesar uh, 5 dengan sudut 53,13 derajat. Nah, sehingga langsung kita bisa hitung di sini, ini tegangannya, sumber, ini impedansinya Z1. Nah, ini arusnya adalah 4 dengan sudut min 53,13 derajat. Jadi arus Norton itu besarnya sebesar ini. Nah, kemudian rangkaian ekuivalen Nortonnya seperti apa? Rangkaian ekuivalen Norton adalah satu rangkaian listrik yang hanya mempunyai satu sumber arus dan satu impedansi Norton yang paralel. Ingat, kalau Thevenin tadi satu sumber tegangan dan satu impedansi Thevenin yang seri dengan sumber tegangan. Kalau di Norton, ya, satu sumber arus yang paralel dengan satu impedansi Norton.
Ya, jadi rangkaian ekuivalen Theveninnya yang ini. Sumber arusnya tadi kita cari ini besarnya, kemudian impedansi nontonnya kita cari ini besarnya. Nah, kalian menjawab sampai di sini boleh, atau kalau mau sempurnya diubah yang Nortonnya, karena ini terdiri dari real dan imajiner. Realnya ini berarti resistor, imajinernya ini bisa induktor, bisa kapasitor, tapi ini main C berarti kapasitor, maka Zn-nya bisa diubah dalam ini ya. Ada resistor sebesar 7,5 ohm dan ada kapasitor dengan reaktansi kapasitif 2,5 ohm. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kira-kira kalau ditanya arus yang lewat di 6 ohm ini bagaimana jawabannya? Misalkan saya beri nama I. Nah, ini gimana caranya mencari? Kita akan gunakan prinsip pembagi arus. Berarti ini nanti Zn gitu ya, dibagi dengan eh, Zn plus RL gitu ya, dikalikan dengan arus IN-nya.